Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferdian Kusuma Putra, NPM 22032. Di sini saya akan melakukan presentasi poster ilmiah yang berjudul Perbandingan IMT Ibu Hamil Normal dengan Ibu Hamil Hipertensi. Untuk pendahuluannya, kehamilan adalah proses fisiologis yang diawali dari pembuahan dan berakhir dengan kelahiran. Untuk komplikasi yang sering terjadi adalah hipertensi dalam kehamilan, terutama adalah hipertensi gestasional. Ialah uh, peningkatan tekanan darah yang ditemukan pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu tanpa adanya protein urea yang menjadi penyebab signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas ibu serta diikuti oleh faktor resikonya adalah peningkatan dari IMT. Untuk epidemiologinya, secara umum, di hipertensi dalam kehamilan ini menyumbang 14% kematian ibu hamil di dunia dari data WHO 2020, dan untuk di Indonesia sendiri itu sekitar prevalensi hipertensi pada ibu hamil adalah 12% pada Riskesdas 2018. Dari data ini tuh menyimpulkan bahwa Bapak disimpulkan bahwa butuh perhatian yang cukup serius untuk pelayanan antenatal. Untuk tanda kehamilan itu dapat dibagi menjadi tanda tidak pasti, kemungkinan, sama pasti. Untuk tanda tidak pasti ini adalah gejala yang dirasakan ibu seperti amenor, morning sickness, sering buang air kecil, anoreksia, sama konstipasi. Tanda-tanda ini dirasakan tapi belum dapat dipastikan bahwa ia hamil. Bisa jadi karena kondisi lain. Selanjutnya adalah tanda kemungkinan. Tanda kemungkinan ini adalah tanda yang meningkatkan kecurigaan terhadap kehamilan yang dilakukan oleh tenaga medis, tapi belum dapat dipastikan bahwa hamil. Seperti ditemukannya perut membesar, tanda Higger, tanda Chadwick, tanda Pfizer, tanda Ballotman. Dan yang terakhir adalah tanda pasti. Tanda pasti ini tanda objektif yang dapat dipastikan ia hamil seperti denyut jantung janin yang ditemukan pada stetoskop atau Doppler, gerakan janin, terus USG bagian janin yang terlihat. Selanjutnya untuk faktor risiko dari hipertensi dalam kehamilan itu pada usia dipengaruhi karena kehamilan dan persalinan yang usianya kurang dari 20 tahun atau 35 tahun, remaja atau lansia itu memiliki adaptasi kardiovaskular yang rendah. Serta riwayat keluarga juga meningkatkan risiko dan riwayat hipertensi sebelumnya yang dapat meningkatkan signifikan resiko hipertensi saat kehamilan. Dan primigravida adalah kehamilan pertama, itu juga meningkatkan resiko dalam kehamilan karena dia belum adaptasi terhadap adanya antigen dari janin. Selanjutnya adalah faktor risiko dari indeks massa tubuh atau IMT. Itu dipengaruhi oleh usia, genetik, pola makan, sama aktivitas fisik. Di mana pada usia itu terjadi peningkatan indeks massa tubuh pada 20-60 tahun dan dia akan mengalami penurunan setelah usia 60 tahun. Untuk genetik tersendiri, orang tua yang mengalami obesitas memiliki resiko yang lebih tinggi ke depannya terhadap anak. Dan untuk pola makan seperti siap saji atau junk food itu juga memiliki resiko yang tinggi mengalami obesitas serta porsi makan juga mempengaruhinya. Selanjutnya adalah aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik dan ringan sampai sedang cenderung memiliki kenaikan berat badan yang sesuai. Untuk klasifikasi, ada batas ambang indeks massa tubuh untuk Indonesia terbagi menjadi tiga kategori. Ada kurus, normal, sama gemuk. Kita dapat lihat untuk kurus itu terbagi menjadi kekurangan berat badan tingkat berat sama tingkat ringan. Untuk kekurangan berat badan tingkat ringan itu IMT-nya kurang dari 17 dan tingkat ringannya itu 17 sampai 18,4. Untuk IMT normalnya sendiri itu range antara 18,5 sampai 2,25,0. Untuk kategori gemuk, itu gemuk ringan sama gemuk berat. Untuk gemuk ringan itu IMT-nya 25,1 sampai 27. Dan untuk gemuk berat itu lebih dari 27. Untuk klasifikasi kehamilan, hipertensi dalam kehamilan itu terbagi menjadi gestasional, preeklamsi, kronik, sama kronik preeklamsi. Untuk gestasional ini adalah ditemukannya hipertensi atau kenaikan tekanan darah pada usia 20 minggu di atas 20 minggu tanpa disertai protein urea. Untuk preeklamsia itu ditemukannya protein urea pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, disertai dengan tekanan darah. Dan untuk kronik ini adalah orang yang hipertensi sebelum hamil sampai hamil dan sesudahnya. Untuk kronik preeklamsia adalah orang tua yang hipertensi sebelum hamil dan dia setelah hamil juga mengalami preeklamsia.
Untuk kesimpulannya, status gizi maternal ini diukur melalui indeks massa tubuh yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan kehamilan. Di mana indeks massa tubuh yang tinggi lebih sama dengan 30 kilogram itu meningkatkan resiko komplikasi obstetrik seperti preeklamsia, diabetes gestasional, persalinan operatif, makrosonemia janin atau janin yang besar. Nah, sebaliknya, IMT yang rendah atau kurang dari 18,5 kilogram berkaitan dengan resiko bayi yang lahirnya rendah atau BBLR, terus persalinan prematur. Oleh karena itu, pengelolaan status gizi sebelum dan selama kehamilan sangat penting untuk meminimalkan resiko terhadap ibu dan janin. Ini untuk referensinya. Mungkin sekian presentasi poster ilmiah saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.